Saudara-saudara terkasih, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia, itulah kiranya menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan khotbah kita pada saat ini, pada ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung. Firman Tuhan diambil dari kitab Matius pada pasal 27 dari ayat 45 hingga ayat 56. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia?" Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat ketakutan ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengikuti perjalanan kehidupan Yesus, kita pasti akan berkata, ada ironi dalam kehidupan Yesus, ada tragedi yang dialami Yesus. Kalau kita sejenak melihat ke belakang sampai kepada saat ini, pada waktu peringatan hari kematian, melalui nas-nas yang kita baca, tentu kita melihat apa yang terjadi sesungguhnya pada kehidupan Yesus. Yesus adalah seorang sosok yang sangat ramah. Yesus adalah sosok yang sangat penuh kasih. Yesus adalah sosok yang penuh perhatian. Yesus begitu dicintai orang. Yesus adalah sosok yang tidak pernah mencela kesalahan orang lain. Yesus tidak pernah membeda-bedakan orang yang dia datangi. Dan Yesus tidak pernah membeda-bedakan orang yang datang mencari dia. Semua disambut Yesus. Dan karena itu semua orang menyukai dia. Semua orang mencintai Yesus. Kemanapun Yesus pergi, dia akan diikuti. Kemanapun Yesus pergi, pasti dia disambut. Begitu banyaknya orang yang hendak memegang tangannya, dan begitu banyaknya orang yang berlomba-lomba untuk memegang jubahnya. Bahkan kita tahu, bangsa itu, orang-orang percaya itu, mengeluhkan dia, bahkan hendak menjadikan dia raja. Dia begitu dicintai, dia begitu disambut oleh semua orang yang mengikuti dia. Berbalik waktu sedemikian singkat, semuanya berbeda. Yesus menjadi orang yang paling sangat teraniaya. Dia yang dulunya adalah orang yang dianggap benar, seketika menjadi orang yang paling salah. Dia dulunya adalah orang yang sangat dicintai, seketika kemudian menjadi orang yang sangat dihujat, dibenci. Dia yang dulunya sungguh-sungguh dipuji, kemudian dia menjadi orang yang sangat dihindari.
Dulu dia adalah orang yang betul-betul disambut, tapi kemudian dia menjadi orang-orang yang dipisahkan, diasingkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itulah yang terjadi pada kehidupan Yesus. Sungguh tragis. Apa sebenarnya makna dari Jumat Agung? Itulah bahwa ada hal yang harus dialami Yesus sebagai cara Allah dalam menyelamatkan kehidupan manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat nats ini dari awal hingga akhir, ada banyak hal yang bisa kita baca dan coba kita pahami. Yang pertama sekali dikatakan di sana bahwa peristiwa itu mulai pada hari Jumat jam 9 dan Yesus kemudian meninggal pada jam 3 sore. Artinya apa? Di sana dikatakan tentang waktu, tentang jam, tentang menit, tentang detik, apa dan bagaimana penderitaan Yesus disalib itu selama 5 jam. Dan jam 9 dan sampai jam 3 itu juga mengatakan bahwa Yesus itu mengalami semua penderitaan itu di dunia kita, di waktu kita. Bahwa kejadian itu bukanlah sesuatu yang terjadi di luar dunia kita, atau sesuatu yang mungkin bukan terjadi bersama-sama dengan kita manusia. Jam-jam itu menandakan bahwa kejadian itu adalah sebuah proses yang terjadi di dunia kita pada saat ini. Kalau kemudian kita melihat bahwa banyak terjadi fenomena alam, pada jam 12 ada gelap, kemudian ada gempa, kemudian ada pecahnya, retaknya ruang Maha Kudus bait Allah. Apa yang mau dikatakan di sana? Apakah itu hendak mengatakan bahwa alam itu sendiri pun menolak salib, pengorbanan atau penderitaan? Atau fenomena alam itu hendak mengatakan kepada manusia bahwa mereka tidak setuju dengan apa yang terjadi pada kehidupan Yesus? Apakah gempa-gempa itu secara jelas dan tegas mengatakan kepada manusia bahwa mereka membenci manusia yang menghukum Yesus? Bahkan sampai-sampai ruang Maha Kudus itu menjadi retak. Anggapannya apa? Bahwa agama itu menjadi salah. Kepercayaan itu yang menolak kebenaran Yesus, yang menyalibkan Yesus adalah sebuah kesalahan. Apakah itu yang mau dikatakan oleh fenomena alam itu? Bahwa alam sendiri pun ikut bersedih, bahwa alam sendiri pun marah ketika Yesus yang tidak bersalah itu harus dihukum. Tetapi saudara-saudara, kita mungkin hanya fokus kepada satu nats saja pada ibadah kita saat ini, atau pada khotbah yang hendak kita dengarkan saat ini. Kita mencoba memahami apa yang tertulis pada Matius 27 ayat 46. Demikian bunyinya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, ini adalah perkataan yang paling keras yang pernah dikatakan Yesus. Atau mungkin bijaksana kalau kita mengatakan bahwa ini adalah ungkapan perasaan yang paling dalam atau terdalam yang pernah diungkapkan oleh Yesus. Seorang ahli tafsir Perjanjian Baru mengatakan bahwa perkataan Eli, Eli lama sabachthani ini adalah sebuah perkataan atau nats yang tidak dapat dikompromikan. Sebuah nats yang harus dibacakan dan diterangkan. Karena apa? Mungkin banyak sekali orang-orang merasa ragu dengan nats ini, merasa menimbulkan ketidakpercayaan oleh nats ini. Karena ini menyangkut apa? Menyangkut masalah hubungan Yesus dengan Allah, menyangkut status Yesus dengan Allah. Banyak orang mungkin berkata, kok Yesus ditinggalkan Allah? Kok Yesus bukan anak Allah? Kok siapa Yesus dan siapa Allah? Dan bagi banyak orang mungkin ini bisa memberikan atau menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang status keilahian atau ketuhanan Yesus.
Jadi saudara-saudara, seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya pun murid-murid tidak mengenal Yesus. Sebelumnya pun murid-murid salah sangka. Orang-orang yang mengikuti Yesus salah sangka dengan Yesus. Tetapi kemudian setelah kebangkitan, disitulah pemahaman mereka, pengertian mereka, pengenalan mereka terhadap Yesus menjadi jelas. Setelah kebangkitanlah kita baru mengerti dan dicelikkan tentang ketuhanan dan keilahian Yesus. Jadi oleh karena itu nas kita ini tidak berbicara tentang masalah ketuhanan Yesus atau masalah keilahian Yesus, tetapi nas kita ini berbicara tentang bagaimana ungkapan perasaan yang paling dalam dari Yesus ketika dia mengalami penderitaan, bahkan ketika dia masuk kepada detik-detik terakhir kehidupannya. Apa dikatakannya di sana? Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu hendak mengatakan bahwa ada suatu perasaan yang begitu malangnya. Ada kemalangan yang dialami oleh Yesus ketika dia sampai pada kayu salib itu, dan ketika dia hendak mengakhiri hidupnya, ada perasaan yang putus asa dalam diri Yesus. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang berada di sekitar Yesus ketika mereka menonton Yesus disalibkan. Apa kata mereka? Dengarlah, itu mungkin dia atau Yesus meminta tolong kepada Elia agar Elia menyelamatkan dia, agar Elia menurunkannya dari kayu salib. Saudara-saudara yang terkasih, itu bukan tentang Elia. Itu sungguh-sungguh ada sebuah seruan keputusasaan Yesus. Itu adalah sebuah permohonan agar Yesus diselamatkan Allah dari kayu salib, agar Yesus tidak ditinggalkan oleh Allah ketika dia berada di kayu salib. Saudara-saudara, tentang seruan keputusasaan dan pertolongan untuk dilepaskan oleh Allah, itu juga bisa kita baca dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Itu mungkin banyak kita dengarkan merupakan seruan-seruan Daud di kitab Mazmur, di mana ketika Daud berada pada posisi kritis dalam kehidupannya, ketika dia berada pada posisi antara hidup dan mati, dan dia tidak bisa melihat jalan keluar yang harus dia ambil, maka disitulah dia senantiasa berseru-seru kepada Allah, memohon pertolongan agar dia diluputkan dari kematian, agar Allah mengasihinya, memberikan keselamatan kepada Daud. Tetapi kalau kita membaca nats ini, mungkin kita tidak mengikuti Mazmur. Coba kita melihat kepada apa dan bagaimana sebenarnya doa Yesus ketika dia di kayu salib. Coba kita lihat dulu itu di kitab Ibrani 5 ayat 7 sampai 9. Di sana dikatakan begini, bahwa Tuhan Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang takut kepadanya. Saudara-saudara, ini adalah doa dari Maling Besar Melkisedek, dan itu boleh dikatakan sebagai Kristus Yesus. Dan ini adalah tentang bagaimana doa, permohonan, dan ratap tangis, keluhan yang dialami Yesus ketika dia mohon diselamatkan dari kayu salib. Saudara-saudara yang terkasih, kita baca nggak itu, Ibrani dikatakan di sana bahwa akhirnya Yesus dibangkitkan. Tetapi tidak dikatakan di sana bahwa Yesus diluputkan dari kematian. Dikatakan dan bisa kita mengerti bahwa menurut kitab Ibrani,
Yesus yang memohon pertolongan, keselamatan dengan doa-doa yang penuh dengan penderitaan itu, dia tetap mengalami kematian. Tetapi dia ditarik Allah dari kematian itu. Dia dibangkitkan Allah dan kemudian dia diberikan kehidupan yang tidak pernah binasa. Apa yang mau kita katakan di sini? Bahwa sesungguhnya Eli Eli lama sabachthani adalah seruan kemalangan, seruan meminta pertolongan kelepasan dari Allah agar dia diselamatkan. Tetapi Allah meninggalkan dia. Allah tidak mengindahkan bahwa Yesus harus sungguh-sungguh mengalami kematian, bahwa Yesus harus sungguh-sungguh ditinggalkan Allah. Kenapa? Karena kematian itulah jalan yang harus ditempuh Yesus agar dia menjadi kurban yang sejati, agar dia menjadi kurban yang berkenan kepada Allah, agar dia menjadi pengorbanan yang sungguh-sungguh bagi manusia. Tanpa ditinggalkan oleh Allah, tanpa dia mengalami penderitaan yang harus dialami oleh manusia yang berdosa adalah puncak hukuman itu, kematian. Dia tidak sungguh-sungguh menjadi penolong dan penebus bagi manusia. Kematian itu adalah yang harus dilalui, dialami Yesus. Kematian itu sebagai puncak dari dosa manusia harus diterima Yesus. Kematian itu adalah tanda, lambang Allah meninggalkan, Allah mengindahkan, Allah tidak menghiraukan. Ketika Yesus mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah meninggalkan dia. Yesus harus tahu, Yesus harus mati. Yesus tidak diselamatkan. Yesus harus mengalami semua penderitaan orang-orang yang berdosa. Yesus boleh menjadi tamu yang datang dari atas, tetapi dia harus menjadi sama dengan kita. Dia harus mengalami semua proses yang terjadi bagi kehidupan orang-orang berdosa. Kematian itu harus dialami Yesus agar dia sungguh-sungguh menjadi kurban yang berkenan kepada Allah. Tanpa kematian, jika Kristus mungkin diselamatkan dari kayu salib, keselamatan yang sempurna, atau jika Kristus dengan kuasanya, dengan keilahiannya turun dan meninggalkan kayu salib, maka penebusan itu tidak sempurna, maka penebusan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika dia ditinggalkan Allah, ketika dia mati bersama-sama kita, yang oleh karena dosa kematian itu menjadi milik kita, disitulah kita ditebus. Kematian itulah puncak dari kesempurnaan penebusan Yesus. Kematian itulah adalah totalitas. Kematian itulah yang menjadi penyempurna dari keselamatan yang kita terima. Kematian yang dialami oleh Yesus adalah bukti ketaatannya. Ketaatan Yesus menerima semua penderitaan yang harus dia lalui. Kematian itu melebihi penderitaan-penderitaan yang sebelumnya dia alami. Kematian itu adalah puncak dari semua apa yang telah dia lakukan di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi mau kita katakan di sini, dengan kematian Yesus secara mutlak melibatkan diri dengan nasib manusia. Dan ketika dia melibatkan diri dengan nasib manusia, ketika dia mengarungi penderitaan yang paling
mendalam dari manusia. Disitulah dia menjadi penolong yang sejati, menjadi penolong yang sempurna bagi kita. Jumat Agung ketika Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus sendiri yang berseru. Yesus sendiri yang mengalami beratnya, bebannya, ketakutan dari kematian itu. Tetapi kalau pada saat ini sebagai orang percaya kita mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Ada kekuatan, ada penolong yang sejati yang bersama-sama kita, sehingga itu menjauhkan ketakutan kita, sehingga itu yang mengalahkan beratnya kuasa kematian itu di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti tuntasnya keselamatan yang dibuat Yesus kepada kita itu karena kerelaan dan ketaatan Yesus kepada Allah. Tuntasnya, sempurnanya penebusan yang dilakukan Yesus kepada kita itu karena kesabaran Yesus, kemauan Yesus, kuatnya Yesus menanggung apa yang Dia alami agar kita sungguh-sungguh menjadi sembuh, agar kita sungguh-sungguh mengerti bahwa kematian itu bukan lagi ketakutan bagi kita. Apa yang mau kita katakan? Bahwa nas ini bukan berbicara tentang keilahian Yesus, tapi di sini berbicara tentang kerelaan, kasih yang tanpa pamrih dari Yesus untuk menyelamatkan kita melalui kesediaannya ditinggalkan, dihiraukan, diacuhkan oleh Allah, tidak diselamatkan oleh Allah di dalam kematian, tapi dia harus masuk ke dalam maut itu, dia harus masuk ke dalam kematian yang gelap itu, untuk kemudian Allah mengangkat dia di dalam kemenangan. Itulah yang menjadi sukacita orang percaya, bahwa 3 hari kemudian kita akan memperingati bagaimana kuasa Allah di dalam Kristus Yesus menjadi kekuatan sejati bagi manusia di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, baiklah, kerelaan Yesus, ketaatan Yesus, kesediaan Yesus di dalam menerima kematian itu semua adalah karena kasih, belas kasih, perhatian Yesus kepada kita umat berdosa. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur padamu Tuhan pada saat ini, karena kami merasakan dan mengerti bagaimana Engkau taat sampai akhirnya, Engkau menderita sampai akhirnya, Engkau harus ditinggalkan oleh Allah, harus kalah, harus menerima kematian itu, agar itulah yang menjadi jalan kesempurnaan di mana kami boleh Engkau selamatkan, agar kami menjadi milik-Mu, agar Engkau menjadi juru selamat bagi kami. Ajarlah kami sungguh-sungguh meyakini bahwa kematian-Mu itulah yang secara total, tuntas menjadi jalan-jalan kehidupan, jalan-jalan pengharapan, jalan-jalan keberanian bagi kami untuk mengarungi kehidupan ini. Ya Bapa, lindungilah, ajarilah kami untuk berani percaya, untuk berani mengaku bahwa Yesus mati
dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Semua itu adalah bagian dari jalan-jalan kesempurnaan untuk keampunan, untuk penebusan, dan untuk perbaikan, agar kami boleh melihat kasih karunia, kabar baik yang Engkau berikan di tengah-tengah kehidupan manusia. Kepadamu lah kami serahkan kehidupan kami. Apapun yang terjadi bagi kami, apapun yang terjadi pada saat ini menjadi beban-beban kami bersama umat manusia, kepadamu kami serahkan ya Bapa. Kiranya Engkau menyertai kami, menyelamatkan kami, meluputkan kami dari kematian. Berikan kekuatan, berikan kepasrahan, agar kami tetap nyaman, tetap kuat, tetap tabah di dalam penantian-penantian saat ini, agar kami boleh jauh dari ketakutan, kecemasan. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa kami dalam Kristus Yesus Juru Selamat. Amin.